Sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Seperti biasa, kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber dan beliau ingin bercerita pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, kita langsung berkenalan aja dengan narasumber Kang Andi. Ya. Kang Andi, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayak lagi sedih Kang Andi. Ini lagi teringat ini jadi Hari agak Pahlawan ya. Ya. Kang Andi, Ya. kesibukan apa nih kita? Jadi driver aja. Driver Pokoknya setiap ojol. ya ada panggilan apa aja, ayo aja gas. Ayo aja guys. Selain itu, Paling lagi sekarang belajar bikin konveksi ya. sendiri Enggak sih, join juga sih sama teman. teman. Kebetulan temen itu pemodalnya gitu. Saya sambil belajar bikin kaos. Bikin kaos sablon gitu. Iya. Bisa dong nanti kalau kita nih mau bikin nih, bisa ke Kang Andi sekalian. Boleh. Buat sahabat DT juga kalau ada perlu bikin kaos sablon nih, bisa ke Kang Andi nih. Nanti boleh komentar aja ya. Pokoknya spesial lah buat sahabat Det. Nah, ada harga diskon gitu. Yuk kita langsung, Kang Andi ini mau ceritanya apa? Ini cerita diri saya sendiri. Yang dialamin sendiri. Iya, yang dialami sendiri. Jadi dulu kan Andi sendiri nggak bisa apa-apa gitu, masalah pergoiban. Iya. Tapi waktu itu jadi ceritanya dulu kan ya pengen punya pacar banyak gitu, cewek cantik gitu Lagi ya. muda. Ya, lagi masa mudanya gitu. Jadi dulu pernah dikasih kayak apa ya, mutiara gitu. Mutiara, Itu suruh dimakan. Itu pemberian dari siapa? Itu ada namanya Arif dulu, waktu zaman ya sering nongkrong di Pagarsi. Ya. Temen gitu. Iya. Mungkin nanti juga nonton mungkin ya. Soalnya udah lama juga nggak ketemu. Emang dulu saya sih berdua gitu, temen sukses. Jadi ceweknya cantik-cantik gitu, pacarnya gitu. Temen itu. Iya. Kalau saya jadi udah dikasih itu jadi bukannya berani sama cewek. Jadi gimana ya? Jadi down aja. Justru obat. Justru jadi kebalikannya. Kalau ada cewek saya jadi malu. Cuek gitu. Jadi cuek sih enggak sih, cuman jadi ngapain, jangan ke cewek dulu lah. Nah, semenjak dari itu lama kelamaan sama saya nggak dipakai. Justru si Arifnya juga nyuruh, itu udah dikasih buat cewek kenapa nggak dipakai katanya. Nyari cewek lah katanya, cewek banyak yang cantik. Emang nggak ini apa, nggak mau gitu. Terus saya bilang ke Arif, saya mah ini jadi gimana ya, justru dikasih ini jadi ngedown ke cewek.
kata Kang Arif gimana? Lah kamu mau gimana? Ya udah biarin lah. Cuma terserah kamu mau dipakai apa juga. Nah, tapi intinya mungkin Gimana niat kamu aja lah. Arif itu. Udah ya, makasih sebelumnya ya, udah dikasih itu buat cewek. Selang berapa lama ya, berapa bulan berapa tahun saya kumpul lah sama teman-teman itu kan suka pada ngulik gitu ngulik dalam hal jadi ya tenaga dalam yang kayak gitu jadi justru teman-teman saya udah bisa udah bisa jadi kayak masuk natural gitu ya, udah bisa masukin jin lah gitu, udah bisa ngeliat lah, malah udah bisa ngobatin orang. Dulu saya nggak tahu di tempat ya namanya tempat base camp lah, base camp anak-anak kan dulu mah jadi nggak tempat ngumpul gitu di sana. Saya nggak tahu bahwa teman-teman itu ngulik-ngulik gitu Di pas saya ke sana, pas dia lagi praktek. Itu teman main? Iya, teman main, teman dari kecil malah. Teman main, terus saya kumpul ke sana. Pas praktek, saya praktek itu ya ini aja kayak ini tenaga dalam, belajar silat gitu tapi dalam keadaan nggak sadar silatnya itu jadi malah jurusnya bagus-bagus jadi kayak dia nggak bisa silat juga jadi bisa. Kayak yang jago aja kelihatan gitu pokoknya gitu. Katanya jurus 1 ya. Nah, dari situ mulai saya kalau saya bisa gitu enak, jadi kalau berantem udah nyambat itu aja gitu jadi mungkin jago berantemnya gitu. Dari kepolosan Kang Andi sebelumnya. Dulu kan masih polos lah. Pas udah beres saya disuruh jangan pulang dulu. Nah, dari situ saya dibacain doa ya, suruh zikir, suruh syahadat. Nah dari situ kata teman, kamu dapat dari mana ini? Teman saya kan, ya teman yang suka praktek itu. Dapat apaan kata Adit? Ya itu yang di belakang kamu. Emang di belakang saya ada apa? Saya emang nggak pernah ngulik-ngulik kayak gitu. Ada sosok macan. Wah yang bener. Bener. Coba. Nah dari situ saya suruh merem. Bacain syahadat, terus ya zikir gitu. Nah dari situ mulai lemesin kata teman saya. Nah dari situ mulailah jadi kayak ada yang ngegerakin tangan. Jangan dilawan kata teman saya, biarin aja lemesin. Dari situ mulai masuk kan saya masih polos jadi nggak kuat gitu di tubuh saya. Atau masukkanlah saya sampai nggak sadar. Dari situ langsung dikeluarin. Udah dikeluarin. Dari situ udah belajar aja kata teman. Ya udah, yang penting nggak mengganggu kata saya. Kalau emang ini ngebantu buat saya buat ngejaga, ya udah nggak apa-apa. Kalau emang ngeganggu
suruh dibuang aja katanya. Itu awalnya dari mutiara ya? Iya. Tapi ciri sosoknya tahu. Iya. Iya, justru gitu jadi saya nggak tahu kegunaannya itu buat apa, sama nggak dikasih tahu. Pengasihan mungkin. Iya, ya mungkin emang udah rezeki saya dapat itu juga mungkin gitu. Dari situ mulai belajar bisa mediumisasi, ya jadi lebih peka aja. Jadi pokoknya setiap ada makhluk saya pasti ngerasain. Jadi saya mah nggak ngelihat langsung sosoknya, tapi saya merasakan, tapi tahu itu makhluk apa gitu. Tapi nggak berwujud ya? Nggak berwujud. Mungkin ya emang saya belajarnya belum beres juga. Jadi saya belajar itu jadi setengah-setengah. Jadi belajar udah mulai tahap bisa ngerasain, dari situ saya gak belajar lagi. Lost aja ya, soalnya belajar aja sendiri dan nanti juga bisa sendiri, soalnya nggak mau ngarahin kamu harus bisa gini enggak gitu. Jadi gimana kamu aja, tinggal kamu belajar, kamu pengennya apa, nanti kamu juga bisa sendiri. Takutnya kalau diarahin kan gak sesuai. Iya. Mungkin. Nah dari situ saya mulai ngobatin orang yang sakit gitu. Bisa Kayak ngobatin juga. Iya, jadi sama teman-teman itu sering juga batin. Baca-batin orang. Iya, jadi kayak yang sakit gitu. Sakitnya kenapa nih? Kalau emang kalau sakitnya aneh kan bisa non-medis. Ya bisa dirasain terawang, lah. Bisa diterawang. Oh ini berarti khusus non medis mungkin. Iya. Jadi emang kalau yang sakit emang enggak ya non medis gitu. Contoh mungkin guna-guna. Ya. Jadi kerasa jadi kita mulai masuk ke rumahnya. Udah apa tuh yang dirasain? Iya. Jadi ya udah bisa kebaca. Jadi si ini sakitnya ada yang ngejailin nih. Itu secara tiba-tiba. Enggak, biasanya nih orang itu kan ya, fokus dulu nih buat lihat apa tuh yang ngeganggu, atau pas datang ke rumahnya tiba-tiba lah ini penyakitnya ini. Iya, pokoknya udah ada yang kayak yang bisikin. Si ini mah ada yang ganggu namanya si Anu. Cuman ya kita mah jadi nyembuhin orangnya aja. Kalau masalah orangnya sirik ke orangnya yang ini ya itu mah terserah dia, yang penting sembuh aja orangnya. Itu dengan cara apa biasanya? Ya mediumisasi. Ditarik yang ngeganggunya apa? Iya, yang ngeganggu yang ada di dalamnya. Iya gitu. Sendiri apa dibantu orang? Banyak kan sama teman-teman yang belajar itu. Ya banyak kan, ada Agung, Daris, Omen. Bukan saya kan? Bukan saya, soalnya saya nggak ngerasa. Bentar ya, minum dulu. Berarti saat itu coba-coba cari pasien atau ada pasien yang ngedatangin gitu? Justru pertamanya sih jadi temen. Dari teman ke teman dulu. Ya, dari teman ke teman dulu. Ya kan, jadi mungkin dari mulut ke mulut. Ada yang ini, kadang ada yang ini juga bantuin orangnya di sana. Kadang kita langsung ke sana. Itu awal pengobatan nih. Iya. Temen dulu. Sosoknya yang ngegangguin? Sosoknya sih banyak sih dulu teh. Pokoknya mah rata-rata jadi ada yang ngirim gitu. Jadi misalkan kayak kebanyakan ya orang sakit hati ke dia. Terus
fokus digangguin lah sama kayak Jin anak, ya. kayak jin gitu. Dengan Jadi buat ngeganggu dia, buat nggak nyaman gitu. Kadang kalau misalkan kita punya pacar nih, ada yang cemburu, nah dia kirim kayak model kuntilanak gitu buat ngegangguin supaya hubungannya putus. Banyak yang kayak gitu. Dulu sih nggak tahu, sekarang mungkin lebih banyak. Itu udah lama banget. Ya, udah lama banget kejadian. Udah lama. Jadi waktu itu mungkin masih pada sekolah kita, atau SMA atau ya pokoknya udah mau keluar lah. Setelah itu? Nah setelah itu jadi pada kerja. Nah udah pada kerja itu teman-teman masing-masing semuanya. Jarang kumpul lagi. Jarang kumpul. Kumpul suka, cuman enggak terlalu sering kayak dulu praktek. Jadi sekarang mungkin ya lebih ngejar uang. Sekarang ekonomi. Tapi masih ada yang suka ngedatangin atau masih itu aura-aura justru bawahnya? Saya kan sempat pas mau nikah itu emang sempat ngobatin nenek dari istri saya. Itu ya mungkin neneknya juga emang orang bisa gitu. Nenek istri saya, namanya maupun almarhum. Nah pas mau meninggal jadi di ini dulu sama teman-teman, jadi diobatin. Katanya ya emang jadi kalau orang bisa itu kan banyak yang ngejaganya gitu. Nah dilepas-lepasin gitu ya, biar nggak ke bawah mungkin ya. Mungkin ya jadi bukannya ini ya, jadi kalau neneknya sih udah ikhlas, udah ini, cuman yang jaganya itu yang jaganya jadi nggak mau neneknya meninggal. Kata Sunda mah diganggayong. Iya, cuman ya berkat bantuan Allah juga, ya alhamdulillah nggak lama dibantuin sama teman-teman juga. Berarti itu udah berapa lama setelah kejadian pertama? Itu udah lama banget. Setelah pengobatan pertama kesini nggak pernah lagi? Sering, cuman setelah teman-teman saya pada kerja, jadi nggak fokus sama yang kayak gitu. Jadi fokusnya ya nyari duit. Tapi kan itu juga mungkin dapat uang juga mungkin. Justru saya setiap ya istilahnya pengobatan gitu, saya paling anti nerima uang, soalnya saya istilahnya ikhlas bantuinnya gitu. Tapi ada juga mungkin dari ya ada juga pasien yang sekedar lah ada yang maksa. Ya ini mah bukannya buat bensin aja. Ya kalau buat bensin ya diterima. Tapi kan kalau yang namanya rezeki ya harusnya kita tuh. Cuman ya kembali ke kitanya ya. Kalau kita mah bantuinnya ikhlas ya, kita harus tanpa pamrih. Beda lagi kan kalau pasiennya ngasih lagi, itu kan rezeki kita. Iya, cuman dari kita ya kalau ngobatin itu gak boleh. Justru kalau kita nerima ya istilahnya uangnya, justru jadi timbal balik ke kita. Jadi kitanya kadang kalau pulang suka sakit. Emang ada syaratnya? Bukan syarat sih, jadi emang dari kita gitu, ikhlas gitu. Jadi ikhlas aja kan gitu. Orang juga yang ngasihnya ikhlas sih. Iya, cuman kita nggak mau ada timbal baliknya kita. Kita niatnya nolongin. Tapi pernah ada yang? Iya, ada yang maksa banget. Kalau ibu niatnya
kalau buat bensin saya terima, kalau niatnya buat kita saya nggak terima, kayak gitu ya kalau saya Tapi nggak ada sama kendala, temen. nggak ada kendala saat itu. Ada. Apa tuh? Ya pulang itu ya badan sakit-sakit Itu gitulah efeknya efeknya. ketika ada pasien yang ngasih gitu. Iya. Nah, dari itu mau nikah setelah ngobatin almarhum opon, Hmm. dari situ nikahlah saya. Nah, kata istri, udahlah jangan gitu-gitu lagi, kata istri. Oke, kata saya. Oh, istri ngelarang. Iya, soalnya ngelihat saya mungkin udah pengobatan pasti sakit gitu, badan sakit-sakit gitu, sama setiap kalau ada apa-apa saya nggak bisa tidur soalnya kan energi itu wah pokoknya nggak bisa tidur aja. Dulu emang waktu awal-awal nikah nyampe 2 hari 3 hari ya nggak bisa. Karena udah narikin energi orang. Iya, Tapi bukan keganggu sama energi-energi yang datang atau dari makhluk astral seperti itu. justru jadi saya kan orangnya perasa ya. Jadi energi itu cepet ngerasa ke kitanya kalau ada energi tabrakan, energi negatif. Apa yang dirasain saat itu? Kayak tadi Itu apa pokoknya rasanya? ngap, jadi panas badan. Nah, itu kalau boleh tahu ya, perasaan itu ada sesuatu apa? Justru ada yang bisikin ini juga, ya jangan inilah, jangan terlalu tinggi gitu, sama harus banyak sabar. Jaga emosi mungkin. Ya nggak tahu ya, Nah, cuman ada yang bisikin nggak tahu siapa, harus ada sabar. dalam hal Tahu. Soalnya kalau emang pengen ini mah ya lebih baik di ini aja maksudnya ya, biar detail gitu ngomongnya tuh. Ya dihadirkan. mediumisasi aja nanti. Nah, maksudnya di sini, Iya, tapi bisa kontrol. Maksudnya kan takutnya gini ya, yang namanya mediumisasi kan ada yang insya Allah. itu seperti itu Oh. mungkin ya. Kalau emang bisa terkontrol dan nggak kemana-mana, oke. Nanti aja. supaya nanti kita juga tahu apa sih Ya. Ya pokoknya setelah nikah saya nyoba ditutup Pak semua. Pokoknya saya nggak mau ya pokoknya mah hidup saya pengen normal gitu. Nggak mau ada energi yang kayak gitulah, ngerasain energi seperti itu. Nah dari situ saya ketemu bapak saya. Ketemu bapak saya maksudnya. Ya, saya diobatin sama bapak saya. Saya itu baru tahu setelah udah nikah. Bapak bisa mengobatin Bapak juga. bisa ngobatin, malah bisa dia pokoknya narik benda-benda yang kayak gitu. Seperti pusaka. Iya. Mas anaknya nggak tahu sih orang tuanya seperti itu. Justru jadi kalau dulu sama bapak itu jarang komunikasi. Jarang ngobrol. Ya, jadi kalau ngobrol perlunya aja. Nggak kayak bapak sama anak yang ngobrol Itu kan gitu. biasanya kalau yang seperti itu orang-orang kan datang ke rumah. Iya, justru saya dulu kan masih kecil ya. Taunya kalau orang ke rumah itu nyari bapak ya Ada mungkin perlu ada kerjaan mungkin apa gitu. Nggak ngeh ke. nggak tahu. Tapi belum pernah lihat mungkin Iya, ya. justru. Nah pas udah nikah itu
jadi ketahuan saya dijampe-jampein lah, dimandiin sama saudara saya, terus ya ditutup lah sama bapak saya. Cuman saya yang merasa sendiri gitu, justru malah lebih tajam. Nah. Aneh saya juga. Tadinya kan dimandiin sama bapak untuk menutup semuanya. Iya, Ternyata malah lebih tajam. lebih tajam. Apa yang salah itu? Tahu mungkin dia yang di belakang Andi mungkin dia emang nggak mau, sama bapak juga dijelasin sih. Kamu nggak bisa ngelepasin ini, soalnya ini udah istilahnya kamu kan nggak belajar nggak apa, tiba-tiba bisa, berarti itu udah jodoh kamu. Sampai saat ini sih. Iya. Malah kalau praktek sekarang ya sama bapak, kadang kalau saya ada waktu suka duet Sama bapak sekarang. Oh, berarti sekarang kalau ada apa-apa yang seperti itu, Pak ayo. tapi ya kalau saya mah, Tapi istri sekarang gimana? istri justru jadi ya nggak tahu sebenarnya kalau sampai sekarang. Gak, awalnya kan istri nyuruh dilepasin. Iya. Nah, ternyata setelah mau dilepasin dan malah makin tajam. Apa tuh yang Justru kata istri juga, ya kalau saya di depan istri justru kalau ada apa-apa saya diem aja, jadi pura-pura nggak tahu. Gitu. Ya, jadi kebuka di sini. Berarti istri belum tahu sebelum. Iya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Ya justru emang mungkinnya udah jodohnya kata saya. Jadi kayak tadi aja kalau ada energi misalkan dari sekitar sini, mau yang negatif mau yang positif, pasti Kerasa. ke dada. Berarti tadi ngerasain itu. Ya makanya tadi dari awal agak ngap suara, yaitu jadi ada tabrakan energi. Kalau boleh tahu dari mana? Ya dari sekitar sini. Soalnya kan di sini juga kan banyak. Ya ada, mungkin ada sepuh, ada ya banyak lah. Apalagi kan juga ada kan. Siapa? Enggak bohong itu. Berarti istri sekarang tahu, nanti kalau pulang gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Jadi justru enaknya, ya bukan enaknya mungkin, ini dari sisi positifnya, kalau ada apa-apa pasti ada yang ngasih tahu Positifnya. ya. Jadi kalau misalkan kalau ada yang mau berantem atau apa, pasti saya itu terus suka ada yang bisikin, tapi bukan ke telinga, dari hati. Ya, batin ya. Batin yang ngomong, besok nih pasti ada sesuatu yang terjadi kalau dari keluarga ya pasti kayak berita kematian. Ya gitulah pokoknya ya, jadi makin tajam aja, setajam silet. Nah setelah itu kan makin tajam, mungkin suka main kemana? Ya justru kalau misalkan sekarang kan punya anak nih, anak saya juga sekarang ya mungkin ke titisan dari saya mungkin. Jadi kalau misalkan ke tempat sepi atau ini, suka ngelihat malah di kamar juga dulu nangis terus, takut ada hantu. Anak di sekolah iya. Sih ya suka, terus kalau ada apa-apa pasti diomongin sama bapak, iniin, jangan kata bapak, ini mah udah dari sananya. Tapi kan ngeganggu. Iya dah, ditutup juga susah kayak saya. Ditutup malah makin tajam. Tapi selama masih normal ya, maksudnya nggak terlalu efeknya gitu ya. Ya kan, tapi kan kalau anak sih jadi ya nangis ya wajar ya, soalnya kan dia
eee, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, Ah, pasti bisanya nangis ya, bapak saya nggak apa-apa. nah gimana sekarang? Mau mencoba? Saya tanyain. Boleh. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Dan saya juga pengen tahu sih, apa maksudnya, pengen tahu kenapa sih yang Kang Andi ini nggak bisa dilepasin gitu kan, niatnya pengen kan, Iya, tadinya pengen normal gitu, iya. ternyata udah dicobain sama orang tua juga nggak bisa. Ya justru jadi gimana ya, susah sih kata bapak juga. Jadi mau dilepasin gimana juga ya tetap Balik lagi. balik lagi. Jadi kayak, eee, dulu juga pernah jadi normal gitu Kak, Mmm, beberapa hari, sananya ya gitu lagi. Jadi mungkin, eee, si yang jaga jadi udah pengen ngejagain saya aja. eee, Jadi soalnya kata yang jaga, kasihan. tapi Kang Andi, Ah, bisa komunikasi sama yang jaganya? bisa Apa sih gitu yang nggak bisa dilepas gitu? bisa. Jadi justru, saya sering ngobrol dalam hati sendiri gitu, Jadi Mmm, saya ngejawab, saya nanya, saya nanya, saya yang ngejawab sendiri gitu. Jadi kadang kalau kalau lagi pusing, misalkan kalau lagi di kampus, "Kenapa gini gini?" Gitu, mmm, tiba-tiba ngejawab, "Kamu tuh harus gini gini gini." Oh, ya kasih. bagus dong kalau seperti itu. Iya, justru jadi, eee, justru saya, ya ini mah bukan pengalaman saya, Mhm, jadi saya lebih ngasah ilmu itu ke hati ya. mmm, Jadi sebelum kamu itu ke orang, rasain dulu sendiri gimana. ngaji diri mungkin Ya, ya? jadi justru ya jadi saya nggak bisa marah orangnya, Heeh, beneran. saya terlalu baik ke orang, seriusan. Oke, mungkin, saya ini sahabat teteh, saya juga penasaran nih sama Kang Andi. Boleh kalau bisa saya pengen ngobrol sama Karuhun mungkin ya, Ya, Karuhunnya Kang Andi, kalau itu pun Kang Andinya juga siap. ya siap. Oke, kita coba ya sahabat teteh. Sampurasun. Sampai Assalamualaikum, Waalaikumsalam. sareng saha ieu? Tiasa disebatkeun namina? Tiasa bahasa Indonesia? Aduh, da pajajaran atuh da, Wah, Sunda. jadi teu bisa. Ah, oke, saya harus panggil apa? Apa Abah, Abah. Bah, abdi bade naros, punten sateu acana ya, Bah. Abah kan nu ngageugeuhna Kang Andi, anu ngajagi saurna teh. Leres kitu. Awalna Abah hoyong hoyong ngajagi Kang Andi itu kumaha gitu? awal mah dititah Abah teh, Hmm? da karena dialajar teh ya, Mhm, Andi teh. jeung Mhm, barudak di ditu mhm, dialajar mmm, nyari batuan, wah mhm. matak, Abah mah aya ngajagan budak ieu hukum, Seueur berarti, Mbah? barudak di ditu gini. Mmm, saya tuh banyak aya kanu sae malah istilah namanya tiasa ngajaki mah. Aduh, aya nu salah jalan, cing, beda bager, Kumaha tah, Bah, maksudna? barudak barudak barudak, Barudak nu mana teh? Di ditu, ah, sanes di dieu. Nah, tapi masih normal mungkin ya, Bah, nya? malah tanpa kaweana hukun, da Mmm, kumaha deui beurang geus gawe.
Hmm. Tah saweurna bah, kan Kang Andi teh aya niatan hoyong normal deui saweurna teh. Alim gagaduhan kieu cenah. Da geus normal. Hoyong ngalepas saweurna teh. Tah babari deui ka jelema. Oh euih deui ka Kang Andina. Aduh, Hmm. si aing hewan ulah Hmm. karunya deui ka teh. Mhm. Ai Abah di mana? Terang lah sepatkeun. Hmm? Terang lah sepatkeun. Terang. Abi teu terang Gitu. kan seueur bah. Abah teh bisa lamieun. Nya atuh sok mangga pilih. Tos apunten nya banyak, tos ngawagal nya banyak. Bukan Abah. Sering anu nya. Siapa? Siapa? Pangjagikeun oge nya banyak. Masing-masing. Oke bah, hatur nuhun sadaacana. Punten ngawagal abi tos ngulem Abah ka dieu. Sok. Ya. Mangga bah, biasa nyalira Sampras. sampai. Alhamdulillah. Haus. Haus pasti haus. Kalem. Nah, Kang Andi. Duh. Jadi horor itu. Kayaknya perlu tisu nih. Udah enggak? Gak usah. Duh. Gak usah lah. Selami ya bikin teu nya istilah mediumisasi tak rada beunat keur mah. Ini apa? Pertama lagi mediumisasi. Dari berapa lama? Lama 2-3 tahunan lah. Baru sekarang lagi. Nah, Rada berat. tadi kan saya nanya ke si Abah ya. Ya katanya Abahnya juga nggak mau di apa? Namanya disebutin dan dari mananya. Ya pokoknya Dan mah ya gitulah. kan saya nanya, ini Kang Andi ini kan pengen normal lagi tadinya. Tapi Abah jawabnya cuma itu kembali lagi ke Kang Andinya. Ya justru jadi gimana ya? Ya kita emang udah normal gitu. Cuman kan kemarin setelah di ini lagi. Pokoknya kalau kita ada aura-aura gitu kalau memang pengen normal ya udah biarin. Cuekin mungkin ya, Cuekin. jangan terlalu ditanggepin ya. Itu Nanti mungkin juga ini sendiri. berarti udahlah, jangan istilahnya mah ya ngeguar ya. Iya. Capek mungkin Kang. Ada berat itu. Oke, mungkin sampai di sini aja ya Kang ya. Ya. Apabila Kang Andi sebelumnya nih atau buat ke sahabat teteh atau kerabatnya mau salam-salam atau pesan boleh? Boleh. Pokoknya nanti ada ini apa? Kalau komennya yang bagus saya kasih kaos deh. Nah, ada giveaway nih dari Kang Andi. Iya. Siapa yang komen di video ini yang nanti kita pilih atau Kang Andi yang milih nih? Ya nanti sama tim aja biar yang Oke, milih ya. nah ada giveaway dari Kang Andi 1 buah atau 2-3 kaos. 2-3 kaos nih buat Ya. sahabat teteh atau kerabatnya Kang Andi. Dan kalau boleh gini Kang Andi, komen dan apa ya, biar ngajak temennya buat Gini aja, subscribe terus screenshot. Nah, subscribe, like, komen, dan share. Nanti ada beberapa orang 1-3 orang mungkin ya yang terpilih bisa hubungi kita atau langsung Kang Andi. Ada merchandise t-shirt ya. Nah, sahabat DT jangan lupa tuh dari Kang Andi nih giveaway-nya. Ada apa lagi Kang? Atau salam-salam ke kerabat? Pokoknya pesan dari saya, kalau kamu ingin melakukan sesuatu,
jangan tanggung-tanggung, lakukan saja. Nah, jangan setengah-setengah Iya. intinya ya. Yuk, buat sahabat TT yang ingin bercerita seperti Kang Andi, bisa kirim email melalui email dibalikTemaram@gmail.com atau di IG kami bisa DM via dibalikTemaram.id dan bisa komentar di video ini. Jangan lupa yang pesan Kang Andi tadi. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.